Kemarin sempat lapor ke Polres Jakarta Selatan atas hilangnya barang-barang milik Yosua Huta Barat dan sudah sampai mana perkembangannya Bu Rosti hingga hari ini? Ya, laporan yang telah diajukan ke Metro Jakarta Selatan, Mhm. laporan telah selesai dilakukan, tinggal pengacara keluarga nanti akan melanjutkan bagaimana langkah berikutnya kepada terdakwa Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati dan RR. Dan begitu juga yang ikut serta di dalam yang memantau atau mengikuti semua pembunuhan kepada anak kami Nofriansah Yosua, kepada ajudan, Daden maupun Kodir, itu Prayogi, Romer, Susi, dan Damson yang ada di sekitar Duren 3 yang ikut di dalam terjadinya pembunuhan kepada anak kami almarhum Yosua. Agar semua nanti yang sudah tahu akan pembunuhan ini, ada yang bebas dan ada yang tidak, ya ada yang sudah dijalankan vonis. Jadi semuanya biar sama-sama merasakan bagaimana matinya hati perasaan mereka, bisa bersama-sama bersekongkol menginginkan pembunuhan terhadap anak kami Nofriansah Yosua, agar anak kami Nofriansah Yosua di dalam pembunuhan yang sangat berat ini, sangat keji dan biadab ini mendapatkan diperhitungkan akan kematiannya. Jangan bisa lagi semua ADC-ADC mana di tubuh Polri sebagai nanti ada bekerja di atasannya, jangan mau terpengaruh melakukan hal-hal yang bisa sampai menghilangkan nyawa orang atau melakukan perbuatan arogan di dalam tubuh Polri maupun di dalam instansi yang lainnya. Oke, nah ini poin apa saja yang ingin diminta oleh keluarga Bu? Yang ramai di media sosial juga ada laptop, uang dan sebagainya, apa saja? Ya, tentu barang-barang milik anak kami itu kan adalah hak kami sebagai orang tua ahli waris. Di sana ada lagi hal yang belum kembali kepada kami seperti laptop, handphone anak dua, Unit. begitu juga jam tangannya dan semua ATM, rekening dan kartu-kartu identitas anak kami seperti KTA, KTP, dan PIN emasnya. Jadi ada berapa digit lagi yang belum kembali kepada kami. Kamilah yang berhak menjadi ahli waris daripada barang milik anak kami. Jadi perlu kami dikembalikan kepada kami daripada terdakwa semua, siapapun mereka yang merampas, siapapun mereka yang mengambil, yang bertobatlah, kembalikan dengan baik dengan perbuatan jantan. Kita menuju ke Bu Rineka, Bu Dihang, ini Bunda Eliezer. Bu Rineka, poin maaf dari keluarga Yosua jadi pertimbangan hakim memvonis ringan Eliezer. Anda melihatnya seperti apa, Bu Rineka? Terima kasih. Sangat luar biasa, Pak, karena dengan maaf itu memang sangat dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan Eliezer. Karena itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada orang tua dari almarhum Yosua, Pak Samuel, juga Ibu Rosti, dan keluarga besar yang ada di Jambi. Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya maaf dari keluarga, dari orang tua, sehingga itu menjadi pertimbangan, menjadi keringanan bagi anak kami. Bu Rineka, permohonan maaf juga telah diberikan keluarga Yosua untuk Baradae Eliezer dan kemungkinan Richard Eliezer juga akan kembali ke kepolisian masih terbuka lebar. Bagaimana Bu Rineka ini melihat hal itu, apakah Ibu tetap mendukung Eliezer jika kembali bertugas di institusi Polri? Kalau soal mendukung, kami sebagai orang tua pasti akan tetap mendukung apapun yang terbaik untuk anak kami. Kemungkinan akan kembali bekerja sebagai polisi? Iya. Sudah ada omongan itu kan dari Richard Eliezer kepada pihak keluarga, Bu Rineka? Kalau omongan seperti itu, Icat pasti dia menginginkan, dia berharapkan kalau bisa dia masih bertugas sebagai anggota polisi. Namun semuanya itu kami serahkan kepada peraturan dari kepolisian karena dia kan masih akan ada kode etik lagi. Oke. Nah, terkait dengan Richard Eliezer yang dengan bangga
ingin kembali bekerja sebagai polisi. Pesan-pesan dari Bu Rosti Simanjuntak agar menjadi polisi yang baik ke depannya dari juga sudah disampaikan dari Bu Rineka sendiri. Apa yang selanjutnya kerap selalu diingatkan kepada Richard Eliezer, tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak. Jadi Anda tetaplah bersama laporan khusus Pengadilan Verdi Sambo. Terima kasih Hakim. Masih bersama laporan khusus Pengadilan Verdi Sambo, terima kasih Hakim. Di studio juga masih bersama saya Ibunda dari Nofriansah Yosua Huta Barat, ada Bu Rosti Simanjuntak, dan melalui sambungan Zoom ada Ibunda Richard Eliezer, Bu Rineka Podiang. Saya kembali ke Ibunda dari Richard Eliezer, Bu Rineka Podiang. Bu, apa yang disampaikan pihak keluarga, pesan-pesan apa yang disampaikan ketika memang nantinya Richard Eliezer akan kembali menjadi polisi? Kami sebagai orang tua, pasti kami selalu memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anak kami. Dan ketika Eliezer masuk dalam masalah ini, dia terlibat dalam masalah ini, memang tidak ada ibu yang menginginkan anaknya jatuh ke masalah seperti ini. Tetapi karena sudah terjadi, seperti kata Ibu Rosti, harapan dari Ibu Rosti, apa yang menjadi harapan Ibu Rosti, menjadi harapan saya juga, Bu, sebagai orang tua, sebagai ibu dari Eliezer, agar dia, ketika dia, jika diperkenankan Tuhan untuk bisa menjadi seorang anggota polisi lagi, untuk aktif lagi, maka kami berharap sebagai seorang abdi negara, dia akan lebih baik lagi, dia tetap pada kejujurannya, tetap pada sifat dan tingkah lakunya yang sebagaimana apa adanya, dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat dari keluarga. Demikian juga dia harus berusaha untuk tetap baik, berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Ya, Bu Rosti, vonis terhadap 5 terdakwa, 5 terpidana sudah dibacakan oleh majelis hakim. Minggu depan agendanya adalah vonis untuk obstruction of justice. Apakah nanti pihak keluarga juga akan hadir di pengadilan atau seperti apa, Bu? Kalau untuk acara berikutnya kami melihat kondisi karena jarak tempuh Jakarta Jambi, berhubung juga kami terikat di dalam instansi pemerintahan, yaitu harus bekerja. Ya, seandainya nanti ada kondisi atau suatu panggilan yang harus kami lakukan, ya semoga nanti pemerintahan instansi kami memberikan kami waktu untuk bisa datang lagi ke Jakarta. Yang jelas untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, semuanya Ibu sudah turut hadir untuk terdakwa, termasuk juga terakhir adalah vonis Richard Eliezer. Dan Richard Eliezer juga memiliki kans untuk kembali menjadi polisi. Tanggapan dari Ibu seperti apa, Bu? Ya, terhadap Eliezer yang mungkin instansi kepolisian memberikan Eliezer menjadi polisi, ya menurut hukum undang-undang di negara kita mungkin seperti itu. Saya kurang mengerti di dalam hal itu. Memang kami sebagai orang tua sangat-sangat miris dan kecewa bagaimana Eliezer tidak bisa menghargai sama temannya, bisa dibunuh secara sadis dan keji gitu. Tapi ya itu kami kembalikanlah kepada, karena di sana ahli-ahli hukum yang mengerti akan itu. Jadi kami sebagai orang tua cuman kami seperti saran yang saya katakan tadi, Eliezer masih hidup, masih bisa bertemu dengan orang tuanya, dan masih bisa memeluk anaknya. Kepedihan ini memang sangat-sangat berat kepada kami yang dilakukan Eliezer ini. Namun semoga anak saya di surganya Tuhan bisa damai dan tenang, dan melihat semua perjuangan kami yang sudah kami lakukan kepada anak kami, agar kematian anak kami yang telah dibunuh mereka semua terdakwa yang berkomplotan, dia bisa melihat dengan tenang, bisa tahu akan perjuangan orang tuanya dan semua keluarga besar. Dan Tuhan juga mengizinkan anak kami boleh mendapatkan tempat yang layak di sisinya, agar rohnya damai dan tenang. Cuman itulah harapan kami sebagai orang tua yang tidak bisa lagi memeluk anak kami secara manusia, karena anak kami adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Dia telah kembali dengan dirampasnya nyawanya. Biarlah semua terdakwa mempertanggungjawabkan hukum akhirat dan dunia.
Tuhanlah yang akan memperhitungkan di semua perbuatan mereka. Bu Rineke, terakhir sebelum kita closing, apa yang ingin Ibu sampaikan dengan Bu Rosti sekali lagi, mumpung bisa berkomunikasi dua arah. Silahkan Bu Rineke. Untuk Ibu Rosti, kami tidak bisa berkata apa-apa lagi selain kami sekali lagi minta maaf atas semua yang Icat lakukan, karena memang kalau secara pribadi mungkin Icat tidak bisa melakukan itu, tetapi semua sudah terjadi. Kami minta maaf, Bu. Dan saya juga sebagai orang tua, sebagai ibu dan ayah dari Icat, memohon maaf sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, juga keluarga besar di Jambi, atas nama Icat, dan semoga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu juga keluarga, memberikan tempat yang terbaik untuk almarhum Yosua. Dan sore hari ini juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah ada dalam masalah ini. Yang pertama kepada Bapak Presiden kami menyampaikan banyak terima kasih, Bapak Kapolri, juga Bapak Majelis Hakim yang sudah bisa bekerja dengan baik menyelesaikan semua masalah ini. Kami menyampaikan terima kasih banyak, dan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu dari almarhum Yosua, terima kasih atas maaf dan pengampunannya kepada Eliezer. Tuhan akan memberkati kita semua, Bu. Amin. Bu Rosti, apa yang ingin disampaikan kepada Ibunda Richard Eliezer, Bu Rineke Pudihang? Ya, seperti yang dibilang Ibu Eliezer, ya semogalah kita ke depannya sebagai orang tua, memang orang tua selalu mendidik anaknya agar berbuat yang terbaik, agar melakukan hal-hal yang positif. Namun di balik ini semua duka ini, mari kalian ibu, semua keluarga mendoakan anakku dengan tulus. Jangan hanya di bibir saja, hanya kalian lepas dari semua perbuatan itu. Tapi kami mohon, tetaplah anak kami didukung. Dan keluarga kami juga seperti perkataan ibu, benar-benar dari hati yang tulus. Jangan hanya sekedar di bibir, hanya untuk kalian lepas dari perbuatan itu semua. Kalau cuma alasan maaf itu mudah mengatakannya, tapi bukti selanjutnya akan terbukti lah nanti, dan Tuhan akan memperhitungkan kalau memang benar-benar itu semua nampak nanti akan buktinya di kemudian hari. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Rosti, ke depannya apa yang nantinya keluarga akan lakukan terkait dengan kasus ini yang vonis untuk 5 terdakwa sudah dibacakan oleh Majelis Hakim? Apa langkah selanjutnya dari pihak keluarga? Ya, langkah kami sebagai keluarga ya tetap kami bermohon kepada Tuhan. Karena kami adalah umat ciptaannya, kami berharap semua boleh mendapatkan penegakan hukum yang seadil-adilnya di negara kita, terlebih kepada rakyat Indonesia, agar diperlakukan kepada rakyat-rakyat kecil, agar diberikan hukum yang seadil-adilnya buat semua, terlebih kami buat ibunda keluarga almarhum Yosua, dan agar perlindungan juga kepada anak-anak kami yang sedang bertugas, agar diberikan kenyamanan dan tidak ada lagi sambo-sambo berikutnya di negara kita ini memperlakukan kejahatan, mengandalkan kekuasaan jabatannya dengan semaunya sendiri. Jadi agar aman semua rakyat Indonesia. Amin. Di dalam negara kita NKRI Nusantara ini. Baik, terima kasih banyak Bu Rosti Simanjuntak, ibunda dari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Bu Rineke Pudihang juga terima kasih banyak melalui sambungan Zoom. Sekali lagi pertemuan ini, pertemuan perdana Ibu Yosua dan juga Ibu Eliezer usai vonis terhadap para terdakwa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu Yosua dan juga Ibu Richard Eliezer. Terima kasih.